Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi pada mata kuliah praktek instrumentasi dan pengukuran alat ukur listrik. Sebelum saya coba membawakan salah satu materi berbasis virtual atau berbasis aplikasi dari sebuah simulasi pembelajaran praktek. Sekedar informasi bahwa mata kuliah ini di samping saya selaku penanggung jawab mata kuliah, juga di sisi lain mata kuliah ini juga dibawakan oleh Ibu Putri Ida langsung dengan praktek langsung atau aplikasi langsung dari beberapa percobaan yang telah diberikan dalam bentuk job sheet. Baik, namun demikian di sisi lain saya mencoba memperkenalkan salah satu aplikasi untuk simulasi rangkaian elektronika, begitupun juga untuk melakukan percobaan-percobaan pengukuran atau aplikasi dari beberapa alat ukur yang bisa kita gunakan untuk mengukur, apakah itu mengukur tegangan, mengukur arus, atau mengukur beban-beban yang lain. Baik, sebagaimana yang telah saya berikan dulu di awal-awal pertemuan di kelas, ada link yang harus Anda semua download dan install di perangkatnya masing-masing, yaitu namanya softwarenya itu Livewire. Nah, kita coba menggunakan Livewire, mudah-mudahan sudah diinstal semua. Kalaupun belum, misalnya nanti coba berikutnya atau ada materi khusus untuk bagaimana cara menginstal program aplikasi dari Livewire. Pertama-tama kita buka. Ya, ini tampilan Livewire. Kita coba full layar. Ya. Nah, ini adalah galeri-galeri untuk mengambil komponen atau mengambil data atau sumber-sumber yang lain. Baik, kali ini saya mencoba untuk merangkai dan sekaligus nanti melihat apa yang terjadi di pengukuran pada sebuah regulator. Nah, ya mungkin saya mengambil rangkaian yang sudah dimasukkan di file atau sudah dimasukkan di folder yang saya sudah buat sendiri, yaitu di salah satu folder rangkaian. Ya, kita mengambil contoh untuk sebuah rangkaian regulator. Nah, ini contohnya. Nah, kenapa ini untuk memudahkan kita merangkai sebuah rangkaian yang nantinya akan diuji coba. Jadi di sini sebenarnya keterampilan yang kita bisa peroleh di samping kita mahir dalam merangkai, juga kita bisa melihat apa sih yang terjadi di rangkaian itu, ya.
ketika kita sudah memberikan salah satu sumber, kita sudah memberikan nilai-nilai tertentu dan apa yang terjadi. Ya, ini gambar ini memudahkan kita untuk melakukan rangkaian di layar di livewire ini. Ya, misalnya kita dulu pertama-tama mencari komponen yang ada di rangkaian ini. Jadi kita ingat di galeri, ya, di galeri itu ada berapa, ya, di galeri itu disiapkan ada power supply, ada konektor, ada input komponen, ada pasif komponen, ada semikonduktor, komponen semikonduktor, ada logic gate atau gerbang logik, ada IC, kemudian ada komponen-komponen, output komponen, kemudian ada untuk pengukuran atau alat-alat ukur. Baik, coba kita lihat dulu komponen. Berarti di sini ada komponen yang kita cari. Kita dulu lihat input komponen. Baik, ini kayaknya di pasif, komponen pasif, ya. Ya, di sini ada air. Oke, kita tarik, ada air 2. Jadi kita di rangkaian itu ada 2 buah air, ya, 1, 2. Kemudian kita cari lagi, ini ada komponen kondensator elektrolit, ya. Ini ada komponen kondensator elektrolit. Kita tarik dulu 2. 1, 2. Kemudian ada dioda break, dioda jembatan. Ini ada dulu. Ada trapo, ada transformator, kita tarik dulu. Ada trapo. Sekarang sisa komponen dioda jembatan dan dioda zener. Ya, kita cari di semikonduktor. Nah, ini ada dioda zener. Ada dioda zener. Kemudian ada dioda brick, ya. Ada ini brick, dioda brick. Ya, ini komponen-komponennya sudah ada. Nah, kita tinggal menyesuaikan dengan rangkaian yang ada supaya tidak atau memudahkan kita dalam koneksi komponen-komponen yang sudah ada. Kita atur sesuai dengan apa yang ada di gambar. Kemudian setelah dioda kita lihat C-nya, ya. C1 kita dekatkan ke ini, ke dioda brick. Kemudian juga C2. Oke. Setelah itu di antara C itu ada air. Nah, airnya ini coba kita balik arahnya, jadi kita rotasi lap, ya, supaya betul-betul sesuai dengan itu. Kemudian ini ada outputnya, ada di RL, ini ada D. Nah, ini juga kita harus balik supaya betul-betul sesuai dengan rangkaian untuk memudahkan kita mengkoneksi. Ya, saya kira ini sudah tersusun sesuai dengan apa yang ada di komponen ini. Ya, saya kira seperti ini, saudara-saudara semua. Nah, kita tinggal mengkoneksi setiap titik. Kita mulai dari titik A dari sebuah transformator. Nah, caranya ketika itu sudah ada titik di situ, mouse kita tindih terus menuju titik yang kita ini. Misalnya di sini ada ini mouse-nya kita lepas dulu, kemudian kita tarik sampai di titik ini misalnya, atau langsung di sini. Nah, kemudian kita lepas. Kemudian lanjut, ini mouse-nya kita tekan terus, atau bisa, ya, kita tekan terus
sampai ke titik. Nah, kalau muncul tanda panah begini berarti tidak nyambung. Nanti betul-betul ada titik baru sambung. Ya. Ya, kemudian nah di dioda break ini jadi ground negatifnya, kita sambung ke sana. Ya. Kemudian ya. Kemudian semua kita ini ke ground. Oke. Ini lari ke trafo. Ya. Oke, saya kira sudah rangkaiannya sudah seperti apa yang ada di sini. Sekarang kita tinggal memberi power supply dan alat ukur. Kita cari power supply. Ya. Tentunya yang AC, ya. AC voltage source. Jadi sumber AC. Kita simpan di sini. Ya. Kita adakan koneksi. Ya, sudah. Nah, ini kan 10 volt. Nah, ini nilainya bisa kita rubah. Ya, di sini kita setelah ini kita klik 2 kali mouse-nya, kemudian kita rubah. Misalnya kita menggunakan 220, kita pakai 220. Ya. Nah, sudah itu baru kita karena kita mau mengukur apa yang ada, jadi kita mengambil salah satu alat ukur. Ya, supaya ini, karena ini kita mengambil yang osiloskop. Ya. Walaupun osiloskop ini adalah dual channel, tapi kita gunakan satu channel untuk melihat kita hubungkan dengan ya groundnya kita hubungkan. Ya, saya kira ini sudah. Kemudian ya, karena ini kita mau tampilkan ya perjalanan gelombangnya, maka ini kita bisa perbesar. Ya, kita bisa perbesar ini. Kita ngambil di nah, ini ada di insert grafik, ya. Nah, ini kalau sudah muncul tanda tambah, nanti akan muncul grafik yang sebesar yang kita inginkan. Misalnya seperti ini, ya. Nah, ini ini sudah bisa sama kita coba. Ya. Ini sudah nanti tampilan osiloskop apa yang terjadi dengan komponen-komponen seperti ini, kira-kira apa yang terjadi ketika kita melakukan pengukuran. Kita coba. Kita jalankan run di salah satu indikator di Windows ini, kita run. Nah, inilah hasil yang terjadi sebenarnya di rangkaian. Nah, ini bisa kita, karena ini batas voltanya 12, ini kita bisa skalanya kita bisa rubah. Ya, kita bisa rubah, kita stop dulu. Skalanya ini kita bisa rubah. Ya, kita jadikan misalnya 20. Nah, kita coba lagi. Nah, kalau 20 terlihat. Ya. Ini sudah bisa dilihat. Inilah gelombang yang ada pada regulator yang kita uji coba. Nah, ketika nanti
anak-anakku semua untuk mencoba rangkaian ini di praktek langsung, itu kurang lebih nanti hasilnya sama. Ini kita bisa merubah nilai-nilai yang ada di sini. Contoh satu, saya akan kasih contoh satu. Misalnya ketika hambatan atau bebannya saya rubah nilainya. Cara merubah nilainya kita langsung klik 2 kali. Ini 1 kilo, coba bebannya saya rubah jadi 100 kilo misalnya. Nah, 100 kilo, kemudian saya kasih jalankan lagi. Apa yang akan terjadi? Itu ya. Jadi kita bisa turunkan, misalnya saya turunkan lagi jadi 100 ohm, saya jadikan ohm tadi kilo, kemudian kita coba lagi. Nah, itu perbedaannya. Jadi kita bisa melihat apa sih fungsi dari hambatan yang terakhir di rangkaian regulator itu. Kalau ketika nilainya atau nilai bebannya kita rubah-rubah, apa yang terjadi semuanya di rangkaian itu. Ya, baik, saya kira itu untuk pengantar menggunakan aplikasi dari simulasi live wire ini. Semoga Anda semua bisa memperhatikan, bisa menggunakan aplikasi ini untuk menguji coba secara virtual rangkaian-rangkaian yang akan diberikan pada praktek-praktek langsung di mata kuliah alat instrumentasi dan pengukuran alat ukur listrik. Saya kira itu yang saya bisa bawakan hari ini. Insya Allah materi-materi selanjutnya untuk uji coba rangkaian-rangkaian yang akan dipraktekkan, kita akan sama-sama mencoba dengan menggunakan aplikasi ini. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Sampai jumpa dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.